masih di tentang seputar gangguan jin dan sihir. Eh, ini kita masuk di episode yang kelima ya. Masih di kitab hadis Musnad Ahmad. Ini kita ambil dari riwayat Anas bin Malik, dan sebenarnya bukan Imam Ahmad saja yang meriwayatkan, tapi juga banyak selain dari Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Dan bagi sebagian orang mungkin sudah nggak asing lagi dengan sebuah hadis, innas syaitona yajri mini bani adam majrad dam. Jadi sungguh setan berjalan, yajri ini kan mengalir. Jadi mengalir, berjalan di dalam tubuh anak Adam pada aliran darah. Pada aliran darah. Ini berkaitan dengan pada suatu malam Rasulullah sedang iktikaf di masjid. Lalu istri beliau yang namanya Sofiyah ada keperluan menemui Nabi di masjid. Nah, setelah keperluannya selesai, Nabi mengantar pulang istrinya Sofiyah itu. Nah, di perjalanan berhubung gelap-gelap waktu itu ya, belum ada listrik, ketemu dengan dua orang. Ya, ketemu dengan dua orang. Untuk menghapus mungkin ada suudon bagi dua orang itu dipanggil oleh Rasulullah. Jadi ini adalah istriku Sofiyah, jadi aku ngantar pulang ya. Barangkali nanti ada suudon Nabi berduaan malam-malam dengan seorang wanita kan gitu kan. Nah, adanya Nabi memanggil dua orang itu karena memang setan itu bisa mengalir, berjalan di dalam tubuh anak Adam pada aliran darah. Nah, arahnya, tujuannya setan ini adalah ke kolbu, ke hati, untuk membisikkan hal-hal yang tidak benar, termasuk mensuudoni Nabi itu. Nabi malam-malam gelap-gelap bersama seorang wanita gitu kan, padahal itu istrinya sendiri. Jadi seperti ini, jadi tidak terjadi pas sholat saja. Kalau pas sholat itu kan ada riwayat, kalau seseorang itu sholat, setan membisikkan sesuatu, utkur kada, gitu ya, sehingga dia mengingat kembali apa-apa yang sebenarnya dia lupakan, tapi akhirnya lupa bacaan sholat, kadang lupa rakaat sholat, gitu. Nah, ini terjadi juga di luar sholat dengan keumuman hadis ini, yajri mini bani adam majrad dam. Jadi baik dalam waktu sholat maupun di luar sholat. Jadi misalkan Anda tinggal di suatu tempat, Anda itu ya alim, ya faqih, juga tidak melakukan kesalahan-kesalahan berarti di situ, ya kan? Kok ternyata tahu-tahu banyak yang membenci Anda, misalkan ya, itu bisa jadi karena orang-orang di situ sudah dimasuki oleh setan hatinya dan dibisikkan
suudon yang jelek kepada Anda. Ini bisa terjadi. Sehingga Anda di situ tidak nyaman, ya, dakwah tidak lancar, ya, mengajarkan ilmu ya tidak lancar di situ. Itu bisa terjadi seperti itu. Mau ganggu Anda sendiri, setannya nggak berani, karena mungkin Anda doanya ya bagus, ya, doa-doa penjagaannya juga tertib, akhirnya mengganggu Anda lewat orang-orang di sekitar Anda untuk dibisiki yang jelek-jelek tentang Anda. Padahal itu tidak benar. Seandainya orang itu dibisiki juga menolak, tidak mau, berarti kan dari sisi ini setannya gagal. Ya, setannya gagal. Tapi ada celah di sini. Apa? Majrad dam. Tempat mengalirnya darah. Artinya apa? Kalau setan itu sudah menguasai aliran darah, setan bisa membuat sakit apapun kepada Anda. Loh ya, mau darah Anda dikentalkan, bisa. Mau darah Anda diencerkan, bisa. Mau aliran darah Anda disumbat, bisa. Mau aliran darahnya diperderas, bisa. Ya, sehingga muncul penyakit di jantung, di liver, di ginjal, wah macam-macam itu. Ya. Lah gimana bisi Anda yang jelek-jelek sudah tidak bisa ya? Ya sudah, Anda saja disakiti melalui ini majrad dam, aliran darah. Anda tidak kesurupan. Anda tidak kesurupan. Tapi ya itu tadi, sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Atau mungkin ya terjadi sesuatu di kesadaran Anda, mungkin linglung, mungkin apa, ya, suka depresi atau apa, otak tidak berfungsi dengan baik, karena bisa jadi aliran darah ke otak juga mungkin disumbat atau diapakan oleh setan, seperti di episode-episode yang sudah lalu tentang wanita berkulit hitam yang suka kesurupan, itu sudah kami jelaskan sebelumnya. Nah ini jadi bisa jadi gangguan psikis, ya, bisa jadi gangguan fisik karena setan sudah menguasai aliran darah.